Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Di video ini, kami akan menjelaskan mengenai sejarah wabah di dunia. Oh iya, mengapa sih kita harus belajar sejarah? Jawabannya, karena dengan belajar sejarah, maka kita dapat mengambil sebuah pelajaran dari berbagai peristiwa masa lampau untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Saat ini, dunia telah diserang oleh sebuah makhluk kecil bernama virus corona atau COVID-19. Virus corona atau COVID-19 adalah virus RNA untai positif yang beruntai tunggal yang tidak tersegmentasi. Sebagaimana yang dinyatakan oleh World Health Organization atau WHO, virus corona atau COVID-19 muncul pertama kali di kota Wuhan, Cina, yang kemudian merebak di berbagai negara di dunia. Oh ya sobat, secara historis, wabah atau penyakit menular seperti ini sudah melanda dunia beberapa kali loh. Dalam perjalanan sejarahnya, sejarah Islam mencatat telah banyak ujian yang dirasakan oleh orang-orang terdahulu. Sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul dan masa-masa setelahnya. Banyaknya berbagai ujian yang menimpa, hal tersebut tidak lain adalah agar kaum muslimin lebih bertakwa dan meningkatkan keimanan mereka. Beberapa di antaranya, yakni yang pertama ialah Ta'un Shirawai. Sebagai contoh, zaman dahulu dunia telah digemparkan dengan adanya sebuah penyakit menular yang mampu membunuh manusia di suatu daerah sejak zaman Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan nama Ta'un Shirawai. Wabah ini terjadi ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, tepatnya pada tahun ke-6 Hijriah. Untuk memutus mata rantai penyebaran wabah tersebut, Nabi Muhammad SAW melarang umatnya untuk memasuki daerah yang terkena wabah. Oleh sebab itu, Ibnu Abi Hajlah berpendapat bahwa tidak ada korban yang ada dari kaum muslimin akibat dari adanya wabah tersebut. Yang kedua ialah Ta'un Amwas. Kemudian, wabah kembali muncul pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang menyerang negeri Syam. Saat itu, Madinah dilanda bencana kelaparan selama kurang lebih 9 bulan. Sehingga dikenal dengan tahun paceklik yang diakibatkan oleh perubahan cuaca. Dalam catatan Ibnu Katsir, bencana yang terjadi pada tahun 17 Hijriah itu membuat tanah menghitam karena sangat minimnya air hujan. Warna tanah pun berangsur-angsur berubah menjadi warna abu-abu. Para ulama sepakat menamakan kondisi saat itu sebagai Am Ramadan atau tahun kekeringan. Belum selesai dengan bencana alam yang disebut Am Ramadan selama kurang lebih 9 bulan lamanya, kemudian wabah Ta'un Amwas menerjang wilayah Syam hingga ke Irak. Pada tahun itu, Khalifah Umar bin Khattab beserta rombongan berangkat dari Madinah untuk mengunjungi Syam. Sebelum menerima kabar adanya wabah yang melanda daerah Syam, pada saat itu Khalifah Umar bin Khattab bersama dengan rombongan telah sampai di daerah Sark dekat dengan Tabuk. Di tempat itu, rombongan Umar bin Khattab dijemput oleh pemimpin-pemimpin militer, dan disinilah para pemimpin itu memberitahu Khalifah Umar bahwa daerah yang akan didatangi ialah daerah yang sedang dilanda penyakit menular yang sangat ganas. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Umar bin Khattab meminta pendapat kepada kaum Muhajirin dan Ansor, apakah memilih untuk melanjutkan perjalanan atau kembali ke Madinah. Ternyata terdapat dua pendapat. Sebagian dari mereka berpendapat untuk tetap melanjutkan perjalanan, namun sebagian lain memilih untuk membatalkan perjalanan tersebut. Khalifah Umar kemudian meminta pendapat sesepuh Quraisy yang kemudian menyarankan agar Khalifah mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan perjalanan menuju kota Syam. Khalifah Umar menyetujuinya. Dalam musyawarah tersebut, Khalifah Umar berseru di tengah-tengah umat dengan mengatakan, "Sesungguhnya aku besok pagi akan pulang. Oleh karena itu, bersiap-siaplah kalian." Ketika mendengar keputusan Umar akan kembali, Abu Ubaidah berkata, "Apakah kita akan melarikan diri dari takdir Allah?" Mendengar hal itu, Umar terkejut dan menjawabnya, "Ya, lari dari takdir Allah menuju ke takdir Allah yang lain." Kemudian datanglah Abdurrahman bin Auf dan berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian mendengar di salah satu daerah dilanda suatu wabah, maka janganlah kalian mendatangi tempat itu. Dan apabila suatu daerah dilanda wabah, sedangkan kamu ada di sana, maka janganlah kamu keluar daripadanya." Oh ya sobat, beberapa sahabat yang wafat akibat terkena wabah Ta'un Amwas ini cukup banyak loh. Di antaranya ialah Abu Ubaidah, Muaz bin Jabal, Yazid bin Abi Sufyan, Al-Harits bin Hisham, Suhail bin Amr,
dan masih banyak lagi. Hingga akhirnya pada masa kepemimpinan Amr bin As di wilayah Syam, atas izin Allah, wabah taun Awas pun musnah dari bumi Syam dan kasus pun terselesaikan. Strategi yang dilakukan Amr bin As ialah dengan menyeru kepada sekalian manusia untuk berlindung dari penyakit ini ke tempat yang lebih tinggi. Mendengar seruan itu, maka banyak orang yang mulanya terkena dampak wabah, kemudian mengikuti anjuran Amr bin As untuk berlindung ke bukit-bukit. Mereka terus bertahan di tempat yang diserukan tersebut hingga wabah taun Awas hilang dan tidak bersisa sedikit pun. Yang ketiga ialah wabah Black Death. Wabah terparah selanjutnya adalah wabah Black Death atau maut hitam, yang awal penyebarannya terjadi dari wilayah Eropa, Asia, dan Afrika pada abad ke-14 Masehi, hingga memasuki dunia Islam melalui kota-kota besar di Timur Tengah seperti Mekah, Madinah, Kairo, Tunisia, Damaskus, Mosul, Basrah, Baghdad, Palestina, Konstantinopel, dan lain-lainnya. Wabah ini menyebabkan kasus kematian di seluruh dunia saat itu mencapai kurang lebih 200 juta orang. Kata Black Death sendiri adalah julukan untuk penyakit pes. Menurut Ensiklopedia Britannica, wabah Black Death ini adalah penyakit akibat bakteri Yersinia pestis yang ditularkan dari tikus ke manusia dengan perantara kutu. Oh iya sobat, penyakit pes ini terbagi ke dalam 3 macam. Pertama yakni bubonic plague atau pembengkakan kelenjar getah bening. Yang kedua, pneumonic plague atau infeksi paru-paru, dan septicemic plague atau infeksi pada darah. Namun yang paling banyak terjadi di Eropa abad ke-14 adalah bubonic plague. Hal tersebut dikarenakan dampak dari adanya wabah ini diperkirakan 25 juta orang atau 30% populasi di Eropa meninggal antara tahun 1347 hingga 1351. Bagaimana? Sudah sedikit banyak menambah wawasan kita mengenai sejarah wabah di dunia kan? Yuk bersama-sama saling bahu-membahu melawan virus corona atau COVID-19 dengan mencegah penyebarannya melalui penerapan hidup sehat untuk Indonesia sehat, Indonesia kuat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.